guys, kembali lagi bersama aku Silmidina Hoirunida, melanjutkan cerita aku yang berjudul Kenapa Harus Airin. Jadi setelah video yang sebelumnya, aku bakalan cantumin linknya di atas. Aku bakalan ngejelasin cerita tentang treatment yang selanjutnya aku lakuin. Aku juga sempat lupa ada yang belum aku jelasin. Jadi sebenarnya tuh Airin bakalan kasih kita member jika kita belanja ataupun treatment di atas 450.000 kalau nggak salah deh. Jadi kalian bakalan dapat member, dimana member itu sangat menguntungkan di diskon-diskon tertentu. Jadi ini membernya. Karena kemarin aku waktu Hollywood itu total pembayarannya di atas 450, yaitu 535.000. Jadi aku dapat si member ini. Ini membernya baru ya, karena yang lama desainnya beda. Oke, lanjut. Jadi aku setelah 1 bulan, tanggal 14 Oktober aku datang lagi ke Airin untuk treatment laser fraksional CO2. Jadi aku juga datang di hari Kamis. Itu adalah jadwalnya dokter Mira. Terus dokter Mira itu jadi tahu perkembangan kulit aku. Karena dari awal aku dokter Mira, jadi aku bakalan terus sama dokter Mira. Jadi dokter Mira mantau kulit aku gitu. Pas aku datang, kebetulan aku sebelumnya minta tolong adik aku untuk ngambil nomor antri. Aku ngambil konsul dan treatment. Dan kebetulan aku dapat nomor 1. Terus udah gitu cepet, belum rame juga, itu sepi karena hari kerja. Terus pas aku nunggu, aku itu datang sekitar jam 10. Dokternya itu ada jam 11. Jadi jam 11 baru mulai konsul. Dokter Mira itu udah tahu. Jadi kayak, oh kamu berarti tinggal lasernya aja ya, gimana, mau laser sekarang atau gimana gitu kata dia. Mau sekarang kata aku gitu, karena aku udah penasaran banget kan gimana laser CO2 itu bekerja di kulit aku. Terus dia nanya, ada yang mau ditanya-tanya dulu nggak nih sebelumnya gitu. Terus aku tanya tuh, aku datang tuh pas lagi haid. Iya, pokoknya kalian kalau misalnya mau treatment usahain lagi haid, karena biasanya sesudah treatment itu nggak semua treatment itu boleh langsung cuci muka, ngerti nggak sih? Jadi misalnya kalian selesai dari treatment A gitu, biasanya nggak boleh langsung cuci muka, harus nunggu berapa jam gitu setelah cuci muka. Nanti aku jelasin lagi. Jadi aku nanya tuh, oh iya, untuk laser CO tuh nggak boleh kena air dulu ya, nanti setelah dimulai dari 7 sampai 8 jam setelah treatment gitu. Berarti itu kan aku kemarin selesai treatment jam 1, berarti aku jam 7 atau jam 8 baru boleh cuci muka kena air gitu. Bukan berarti nggak mandi ya, tapi tetap mandi, dan tapi nggak boleh mandi tapi nggak boleh kena muka gitu airnya. Setelah itu sama dokter Mira dibilang, oh yaudah nanti ditanganin sama aku ya gitu. Oh iya dok gitu. Yaudah tuh, habis itu turun lagi ke lantai 1, lanjut pembayaran. Terus di situ aku disuruh beli obat racikan dari Airin, yaitu ada Hydrovital K dan racikan DSX ini sekecil gini. Dan yang racikan DSX itu dipakai malam hari, dan yang racikan Hydrovital K di pagi hari. Jadi nanti setelah treatment laser itu harus berhenti pakai skincare, cuma boleh pakai si krim ini. Terus setelah pembayaran, aku lanjut ke lantai 2 di deket ruangannya dokter Mira. Jadi di situ aku nyerahin ini dulu, apa namanya, kayak surat treatment gitu loh, kartu untuk surat untuk treatment, pokoknya kayak gini nih. Ini surat-suratnya. Jadi di pembayaran juga kita disuruh buat surat persetujuan atau penolakan tindakan medis kayak gini. Jadi di sini
Intinya tuh kita harus setuju kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di kulit kita, kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik. Nggak ada tuh yang namanya lapor polisi atau segala macam. Nih aku bacain ya. Nama Silmi menyatakan dengan sesungguhnya dari diri saya bahwa setuju untuk mengikuti laser fungsional CO2 scar full face seluruh muka dengan risiko pasca tindakan berupa kemerahan, iritasi, bekas luka, kehitaman, dermatitis, luka bakar, kulit menjadi kasar atau kering, hiperpigmentasi, buntu jerawat, perih, skar atau bopeng, penikulitis, pengelupasan, dan lain-lainnya seperti keloid. Dari penjelasan yang diberikan, saya telah memahami segala hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Itu aku harus setuju. Gitu intinya. Terus setelah aku tanda tangan, ternyata di sana aku dapet teh kotak. Nih kalian bisa lihat kan, teh kotak. Soalnya kemarin-kemarin tuh aku nggak dapet. Bukan ngarep sih, cuman kemarin aku mau minum sendiri jadinya. Nah terus aku itu setelah dapet ini, terus aku ke pengambilan si krim ini. Aku masuk ke ruangan tindakan, jadi pijit wajah, terus dibersihin dulu mukanya, terus di anestesinya itu juga menurut aku kurang banyak ya, kurang tebal gitu, terus kurang lama untuk bikin keringnya, karena pas di laser jujur sakit banget. Itu tuh kulit kalian kayak disuntik tapi berkali-kali gitu. Nanti kalian bisa atau aku tunjukin ya, takutnya nanti kena copyright. Pokoknya nanti aku kasih tahu aja linknya gimana pengerjaan laser CO2, atau kalian bisa lihat di Instagramnya Airin Bekasi, itu ada kayak dikasih tahu gimana pengerjaan laser CO2. Terus di sini nanti kayak ini masih ada nggak sih bekasnya nih? Ini tuh aku udah hari kelima setelah treatment nih. Kalian lihat gak sih tuh yang hitam-hitam ini? Terus bintik-bintik gitu. Tapi ini udah mendingan sih karena udah hari kelima, udah pada ngeletek gitu. Terus dokternya bilang jujur ini bakalan sakit kayak tadi gitu. Iya dok, gak apa-apa, karena umi aku juga bilang kalau misalnya sakit itu cantik itu bukan sekedar butuh biaya, tapi juga harus nahan sakit. Dan emang rasanya sakit banget, perih, panas, kayak kebakar. Emang dibakar sih sebenarnya. Jadi nih ya, aku jelasin deh sedikit tentang tentang laser CO2 mana ya. Skar atau bopeng merupakan bekas luka yang ditimbulkan karena rendahnya produksi kolagen saat penyembuhan inflamasi, misalnya pada keadaan jerawat. Laser fungsional CO2 merupakan treatment laser dengan panjang gelombang 10.600 nm. Merupakan treatment ablatif yang memberikan luka hingga ke bagian kulit dermis. Kulit dermis itu kan kulit terdalam ya. Terus bekerja meremajakan sel kulit dan meratakan kembali tekstur kulit yang tidak rata. Airin lagi ada promo buy one get one. Nah, tadinya aku mau datang tuh pas tahu ada promo. Pokoknya kalau ada promo aku usahain untuk treatment, karena lumayan banget kan yang namanya promo, diskon, atau buy one get one, atau buy four get five, atau apa, pasti banyak banget promo di Airin. Kebanyakan terjadinya bopeng atau scar karena jerawat dipencet atau digaruk bener banget hingga pecah, yang menyebabkan kelenjar minyak yang ada di lapisan kulit dalam pecah dan menimbulkan jaringan parut atau luka. Bopeng terjadi saat jaringan parut menarik kulit lapisan atas sehingga timbul bekas cekung berlubang di wajah. Kalian lihat nggak sih ini nih? Ini yang apa sih? Bopeng yang masih jelas banget, tapi karena bagian jidat belum kering. Kalian lihat gak sih? Barusan kameranya mati, baterainya habis. Dan lanjut ya, di sini kalian bisa lihat gak sih bagian kulit di jidat nih kering banget tuh. Terus ini teksturnya masih kasar karena ini belum sepenuhnya kelupas. Ini tuh hari kelima, baru hari kelima. Terus di sini ada jerawat dan wajar karena emang aku kerja tetap kena kotoran walaupun di farmasi. Tuh, kalian lihat gak sih hitam-hitamnya ini? Tuh, kelihatan nggak? Terus di sini juga. Tapi menurut aku ini hasil treatment pertama udah lumayan bagus hasilnya. Ada before-nya nggak ya? Kalau misalnya ada before-nya pun aku bakalan taruh di sini ya. Sebenarnya tuh pas di treatment itu emang sakit banget. Terus pas udah selesai tuh kita kayak dikasih kain kasa
supaya agak mendingin gitu. Ruangannya sih juga udah cukup dingin banget, tapi cuma dingin di kaki, nggak dingin di muka. Di muka itu cuma anestesi doang. Terus udah gitu dokternya bilang, oke, sudah selesai, kamu termasuk kuat loh ini, kata aku gini. Kuat apaan? Gue tuh udah nahan sakit tuh, sampai kayak kaki aku tuh kayak nendang-nendang kecil gitu kan, karena emang sakit banget, apalagi di bagian jidat. Padahal kan sebenarnya yang paling tipis itu kan di bagian bawah mata, tapi tuh paling sakit tuh aku di bagian jidat, nggak tahu kenapa, sama di sini sakit banget nih di sini. Makanya mungkin karena sakit ya, dan di sini prosesnya paling lama, atau karena aku ngasih krimnya kurang rata atau gimana. Terus setelah itu dokternya bilang krim yang Hydrovitalka sama racikan DSX itu dipakai sampai kemerahannya hilang ya gitu. Sebenarnya ini kemerahannya udah hilang, dan kalau kata dokter yang ngasih krim ini di bawah, dia bilang tuh selama 7 hari. Cuman aku pengen sampai semuanya itu kekelupas, aku bakalan tetap pakai ini. Dan selama pakai ini tuh kita nggak boleh pakai skincare hari-hari kita cuma boleh cuci muka. Cuci mukanya itu pun boleh dimulai setelah 7-8 jam dari treatment. Terus ini ada pagi dan malam, udah ada tulisannya, jadi cuma cuci muka, terus pakai krim dan pakai sunscreen. Itu harus banget buat ngejaga, pertama ngejaga kulit, kedua untuk ngunci si krim ini, kalau kata aku sih kayak gitu, jadi aman. Dan kalau misalnya untuk jerawatan itu sebenarnya nggak apa-apa, jerawat-jerawat kecil itu bakalan muncul karena mungkin mukanya kotor, kena debu gitu kan. Udah gitu nggak boleh pakai masker yang terlalu kenceng gitu di muka. Terus udah gitu itu aja sih untuk larangannya. Terus gimana pas sampai rumah? Aku kan naik motor ya, mungkin banyak debu yang kena. Aku juga ngeliat kayak ada kotoran debu di muka. Udah gitu 1 jam setelah treatment di rumah tuh aku nggak bisa tidur, karena aku harus tidur kan seharusnya, karena malam aku harus kerja. Aku masuk malam, dan kalau nggak salah aku ada fotonya deh pas di sini atau di sini. Nanti aku cantumin fotonya. Itu 1 jam setelah treatment itu lagi merah-merahnya. Bentar deh, ini kamera aku terlalu maju. Itu muka aku lagi merah-merahnya, merah banget, karena katanya emang 1 jam setelahnya itu, kalau aku lihat dari review-review itu bakalan memerah, muka panas, perih, dan itu emang terjadi di kulit aku. Panas, perih, cekit-cekit, terus nyelekap, nggak bisa tidur, gelisah. Tapi itu cuma 1 jam pertama, mungkin karena gelisah dan aku ngantuk, jadi tetap sih tidur mah tidur aja karena capek kan. Walaupun nggak terlalu jauh sih, paling dari rumah cuma 25 menit, deket kan berarti. Terus udah gitu pas udah 7 jam atau 8 jam, sekitar jam 8 malam itu aku mandi, aku cuci muka, dan ternyata masih perih, kena tangan tuh perih banget, cekit-cekit. Terus udah gitu aja. Terus aku keringin pakai tisu. Pas udah kering pakai tisu, aku pakai krim lagi, karena itu malam. Aku pakai krim yang malam, DSX kalau malam ya. Oh iya, pakai yang DSX. Terus pakai sunscreen. Terus udah tuh kayak masih perih-perih gitu, perih dikit. Terus pas besoknya itu merah banget, terus kayak menghitam gitu kulit aku, kayak abis main di pantai. Ada fotonya, nanti aku cantumin. Terus kataku, gimana nih menahan, kalau makan siang di kantin rame kan, malu. Kataku gimana dong, udahlah biarin. Sampai temen tuh nanya, kan lagi nggak sholat kan keadaannya, orang kalau lagi puber emang kulitnya merah ya? Ya aku bilang aja iya, padahal mah aku habis treatment tuh. Segitu aja sih penjelasan dari aku. Dan aku saranin nih kalian, kalau saran terakhir dari aku nih, kalau kalian mau treatment, kalian itu harus dalam keadaan head. Terus kalian itu harus dalam keadaan mukanya baik-baik aja. Waktu itu aku ada jerawat 1 di sini doang 1. Terus aku nanya sama dokter, oh iya nggak apa-apa, kata dia gitu. Dia juga nggak bakalan ngelaser bagian yang deket-deket sama jerawat. Terus udah gitu, pastiin sebelum kalian datang, cek harganya dulu lagi diskon atau enggak. Itu sih yang paling penting ya, karena save budget.
Itu paling penting sih, soalnya kalau misalnya harga aslinya itu kan sekitar 1,2, terus kemarin itu lagi diskon 50%, jadi cuma 600.000. Ini 714.000, mana sih? 714.000 itu karena pertama aku konsul itu free, terus laser CO2 ASFF itu 600.000 karena lagi promo kan 50%, kelihatan gak sih? Nih, terus racikannya DSX 39.000 dan Hydra Vital K-nya 75.000. Seperti itu. Terus oh iya, di airin itu kita punya catatan kulit gitu, tapi yang megang dia bukan kita. Jadi kita udah sampai tahap apa tuh, dokternya tahu kayak oh ini udah pernah Hollywood, abis itu laser yang pertama gitu, terus nanti laser yang kedua gitu, nanti dikasih tahu lagi ya. Kemungkinan aku bakalan balik lagi di akhir bulan November mungkin, karena kemarin aku kan kesininya bulan Oktober tanggal 14, kemungkinan tanggal 20-an aku bakalan balik lagi ke sana, tergantung jadwal aku juga sih. Tapi kalau misalnya laser, jujur aku sih sebenarnya nggak mau laser kedua, karena laser pertama aku udah kayak udahlah segini aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ditanya mau hasil yang lebih puas, mau, tapi panasnya itu loh aku nggak sanggup. Tapi kalaupun ada yang bayarin juga aku mikir-mikir sih. Oke, jadi segitu aja dari aku. Panjang banget ya durasinya. Semoga kalian gak bosen nontonnya. Aku bingung jelasinnya gimana, padahal aku udah nyimpan materinya, udah kesusun gitu apa aja yang mau diomongin. Jadi gitu aja, kalian yang mau tanya-tanya bisa komentar di bawah, nanti aku bakalan bales, atau nanti kalau misalnya aku ada treatment selanjutnya aku bakalan update lagi di YouTube aku. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment di bawah, share, dan subscribe. Thank you, bye.